Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada hari ini. Perkenalkan, saya Burhan, Prodi Informatika dari Universitas Mulia Balikpapan. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi terkait pendidikan bahasa Indonesia. Temanya adalah kalimat efektif, yaitu tentang kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan kata. Nah, pendahuluan, pada saat kita membaca atau menyimak sesuatu hal, apa pernah menjumpai bacaan atau pembicaraan yang bertele-tele? Nah, tentu kedua hal tersebut tidak mudah dipahami. Nah, bacaan atau pembicaraan yang panjang dan bertele-tele tersebut dapat dikatakan memiliki kalimat yang tidak efektif. Nah, pengertian dari kalimat efektif itu dicirikan oleh kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan kata. Kejelasan berarti tidak ambigu dan menggunakan kata yang tepat untuk menyampaikan makna. Keringkasan berarti menghindari kata atau frasa yang tidak perlu. Sedangkan kesepadanan kata berarti keseimbangan antara ide dan struktur bahasa dengan subjek dan predikat yang jelas serta kesejajaran bentuk, itu jadi kalimat efektif. Jadi kuncinya dalam komunikasi yang jelas, terutama dalam konteks formal dan tulisan akademis. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan, pesan, atau informasi secara tepat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Nah, penjelasannya terkait dengan kejelasan, makna yang tepat itu adalah kalimat harus menyampaikan makna dengan tepat dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Kejelasan atau kecermatan dalam kalimat efektif berarti kalimat tersebut tidak menimbulkan keraguan atau makna ganda, ambiguitas. Setiap kata dan frasa harus dipilih dan ditempatkan dengan hati-hati agar maksud kalimat tersebut benar-benar tunggal dan pasti. Penggunaan kata yang tepat bisa gunakan kata-kata yang sesuai untuk mengungkapkan ide kita secara akurat. Contohnya, kalimat mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Tidak jelas karena bisa diartikan mahasiswa itu terkenal atau perguruan itu yang terkenal. Jadi, kalimat yang efektif adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu yang efektifnya. Nah, sedangkan kejelasan, keringkasan istilahnya kehematan. Keringkasan atau kehematan berarti kalimat efektif hanya menggunakan kata-kata yang diperlukan saja. Penggunaan kata yang berlebihan atau pemborosan kata harus kita hindari selama tidak mengorbankan kejelasan dari makna tersebut. Artinya, kita menghindari pengulangan. Jangan mengulang subjek atau kata yang tidak perlu. Contoh, tidak efektif. Ini contoh kata yang tidak efektif. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Itu tidak efektif. Nah, yang efektifnya seperti apa? Efektif seharusnya Tommy ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Itu lebih ringkas dan efektif. Nah, fungsi keringkasan berfungsi untuk satu, menghemat penggunaan kata-kata atau kalimat yang tidak bertele-tele, hanya memakai kata yang benar-benar diperlukan. Menghindari pengulangan makna, tidak ada kata atau frasa yang tumpang tindih. Mempercepat pemahaman pembaca atau pendengar sehingga pesan langsung tersampaikan tanpa harus menafsirkan lebih panjang dan lebar. Seterusnya, meningkatkan daya tarik tulisan, lisan kalimat ringkas terasa lebih lugas dan enak dibaca dan didengar. Yang terakhir, itu menjaga fokus pada inti informasi. Tidak ada sisipan yang mengabulkan maksud
yang artinya yang mengaburkan maksud dari tujuan utamanya. Nah, cara mencapai keringkasan, hindari pengulangan makna atau sia-sia. Jangan menggunakan dua kata atau frasa yang memiliki makna serupa secara bersamaan. Juga hindari penggunaan kata-kata jamak yang berlebihan. Cukup gunakan kata penanda jamak saja. Yang terakhir, hindari penggunaan kata depan yang tidak diperlukan, terutama pada anak kalimat. Sedangkan penjelasan kesepadanan berarti keseimbangan antara gagasan yang disampaikan dengan struktur bahasa atau struktur sintaksis yang digunakan. Kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta hubungan antara unsur yang koheren. Subjek dan predikat yang jelas artinya kalimatnya harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Hindari subjek ganda. Jangan gunakan subjek ganda dalam satu kalimat untuk menjaga fokus. Hindari juga preposisi di depan subjek. Jangan gunakan kata depan seperti di dalam, bagi, sebelum subjek. Contoh kata yang tidak efektif. Dalam rapat itu membentuk pengurus. Harusnya yang lebih efektif, rapat itu membentuk pengurus. Nah, cara mencapai kesepadanan itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kita harus hindari penggunaan kata depan sebelum subjek. Tidak terdapat subjek ganda atau satu gagasan utama cukup memiliki satu subjek. Kata penghubung atau konjungsi yang tepat, gunakan konjungsi yang sesuai untuk menghubungkan klausa. Kesejajaran atau paralelisme, jika menggunakan perincian, pastikan bentuk kata atau strukturnya gramatikalnya sejajar. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menciptakan keterpaduan dan keseimbangan, coherence. Fungsi fokus pada kesepadanan kata atau kepaduan adalah menjamin keterbacaan secara struktural dan secara logis. Membuat kalimat gramatikal dengan kaidah yang tata bahasa, memastikan adanya hubungan logis dan keseimbangan paralelisme antara bagian-bagian kalimat sehingga ide mengalir mulus dan tidak terputus-putus. Kesepadanan kata juga berfungsi yaitu untuk menjaga keseimbangan struktur kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan tersusun proporsional. Menghindari subjek atau predikat ganda agar kalimat tidak rancu. Juga mencegah pengulangan makna, kata yang digunakan tidak tumpang tindih. Peningkatan ketepatan makna, kalimat sesuai dengan maksud penulisan atau pembicara. Membuat kalimat lebih logis dan mudah dipahami secara tidak berlebihan. Artinya pembaca tidak bingung dalam menafsirkan kalimat tersebut. Dari tema kita pada hari ini, kita mengambil kesimpulan dan penutup. Nah, penutupnya secara keseluruhan, kalimat efektif adalah alat komunikasi yang optimal sehingga menguasai kejelasan, menghindari ambiguitas, menghindari keringkasan atau menghemat kata, dan kesepadanan memiliki struktur yang padu. Kita dapat memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu mencapai sasaran tanpa sia-sia dengan meminimalkan potensi kesalahpahaman. Kesimpulannya dari kalimat efektif, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang tidak hanya benar-benar secara tata bahasa, tetapi juga mampu menyampaikan gagasan atau informasi kepada pembaca dan pendengar secara tepat, mudah dipahami. Jadi secara keseluruhan, penggabungan dari ketiga prinsip ini itu bisa menghasilkan kalimat yang tepat, guna, dan efisiensi dalam komunikasi. Jadi kita memastikan maksud penulis dan pembaca
serta pembicara. Itu tersampaikan dengan akurat dan efektif. Mungkin itu penjelasan saya pada siang hari ini tentang kalimat efektif. Jika ada kekurangan dan salah pahaman atau dalam penyebutan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.